You know, it's difficult. It's been a long time that they play, of course, and of course I don't know the players by name all, but I know globally how they play. And you don't know if they play in the first 11 or on the bench, but globally in big lines I know how they play. But I think the most important thing is that how we are playing. They need to look at us because we are playing at home. We have to play dominant game, and they have to. You know, be careful of us and we of Konferensi pers membara. Patrick Kluivert yakinkan seluruh rakyat Indonesia, Garuda tidak akan mundur, Piala Dunia 2026 milik kita. Jakarta, suasana di ruang konferensi pers Stadion Utama Gelora Bung Karno pada sore itu terasa berbeda. Lampu sorot menyoroti podium utama, kamera-kamera media sudah berjejer rapi, dan ribuan pasang mata dari awak pers hingga perwakilan supporter tampak menanti sosok yang dinantikan. Patrick Kluivert, pelatih anyar Timnas Indonesia. Kluivert melangkah masuk dengan senyum percaya diri, mengenakan jas hitam elegan dengan dasi merah menyala, warna yang identik dengan semangat Garuda. Begitu ia berdiri di depan mikrofon, suasana ruangan seolah langsung berubah menjadi medan tempur. Semua orang menahan napas, menunggu kalimat pertama keluar dari mulut sang legenda Belanda yang kini mengemban tugas besar, membawa Indonesia menembus Piala Dunia 2026. Hari ini saya ingin katakan kepada seluruh masyarakat Indonesia, Garuda tidak akan mundur. Kita akan terbang lebih tinggi, lebih perkasa, dan saya pastikan kita akan berjuang sampai akhir untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Seru Kluivert dengan suara lantang, membuat ruangan bergemuruh oleh tepuk tangan dan sorakan. Ucapan itu bukan sekadar retorika. Kluivert tahu, sejak menerima jabatan pelatih Timnas Indonesia, beban yang ia pikul sangat besar. Bukan hanya beban sepak bola, tetapi juga harapan ratusan juta rakyat Indonesia yang selama puluhan tahun mendambakan melihat merah putih berkibar di panggung tertinggi sepak bola dunia. Kilas balik, jalan terjal menuju round 4. Sebelum konferensi pers bersejarah itu digelar, Timnas Indonesia telah melewati perjalanan panjang penuh drama. Dari babak round 2 yang penuh ketegangan melawan raksasa Asia, hingga perjuangan dramatis menyingkirkan tim-tim tangguh untuk menembus round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Supporter Indonesia masih ingat bagaimana tim Garuda menahan imbang Cina, melibas Vietnam, bahkan mencuri poin berharga dari Jepang meski penuh kontroversi wasit. Semua itu menambah keyakinan bahwa Garuda kini sudah berbeda. Namun, memasuki round 4, tantangan semakin berat. Lawan-lawan yang menanti bukan lagi sekadar rival Asia Tenggara, melainkan kekuatan Asia kelas dunia. Di titik inilah, peran Patrick Kluivert menjadi sangat krusial. Ia harus bukan hanya sekadar meracik strategi, tetapi juga membakar mental juang skuad Garuda agar tidak gentar menghadapi siapapun. Konferensi pers yang membakar semangat. Saat konferensi pers dimulai, Kluivert langsung menekankan pentingnya kepercayaan. Ia tahu, media dan publik ingin tahu siapa saja pemain yang akan diandalkannya. Tapi ia memilih menahan detail teknis, dan lebih banyak menyoroti mentalitas tim. Saya tidak akan bicara satu persatu soal pemain hari ini, tapi saya ingin masyarakat Indonesia tahu, mereka yang saya bawa adalah pejuang. Mereka bukan hanya pemain sepak bola, mereka adalah prajurit Garuda. Mereka akan bermain dengan hati, darah, dan air mata untuk bangsa ini. Ucapan itu langsung disambut dengan tepuk tangan panjang. Beberapa wartawan bahkan tampak mengangguk penuh keyakinan. Seorang jurnalis dari media Belanda yang hadir sempat bertanya, apakah Anda tidak merasa terlalu percaya diri? Mengingat lawan-lawan di round 4 adalah tim-tim besar Asia. Kluivert tersenyum tipis lalu menjawab dengan kalimat yang membuat seluruh ruangan merinding. Percaya diri itu penting. Jika sejak awal kita takut, lebih baik kita tidak usah datang ke lapangan. Saya pernah bermain di Piala Dunia sebagai pemain, dan saya tahu satu hal, tim yang berani bermimpi besar akan selalu lebih berbahaya daripada tim yang hanya mengandalkan nama besar. Indonesia siap bermimpi besar. Respon publik, harapan dan air mata. Tak lama setelah konferensi pers tersebut ditayangkan langsung di televisi nasional dan media sosial, reaksi publik Indonesia pun meledak.
Tagar Garuda mendunia dan Kluivert bawa Indonesia langsung menjadi trending topik. Di berbagai daerah, supporter berkumpul di kafe-kafe, balai desa, hingga rumah-rumah untuk menyaksikan jalannya konferensi pers. Banyak yang meneteskan air mata haru melihat bagaimana seorang pelatih kelas dunia begitu percaya pada skuad Garuda. Bambang, seorang supporter fanatik dari Surabaya, mengatakan kepada media, "Baru kali ini saya benar-benar merasa kita bisa." Kata-kata Kluivert itu bikin saya merinding. Saya siap beli tiket berapapun harganya untuk mendukung Garuda. Sementara itu, legenda timnas Indonesia, Bima Sakti, juga memberikan komentarnya. Patrick Kluivert datang dengan mentalitas Eropa yang kuat. Itu yang kita butuhkan. Sepak bola bukan hanya soal taktik, tapi juga soal keyakinan. Saya percaya pemain kita akan tertular semangat yang sama. Media asing ikut menyoroti. Tidak hanya media lokal, media asing pun ikut menyoroti konferensi pers penuh semangat ini. ESPN Asia menulis, Patrick Kluivert membawa aura baru bagi Indonesia. Keyakinannya bisa menjadi senjata utama Garuda dalam menghadapi lawan-lawan berat di round 4. The Guardian dari Inggris menuliskan, ex-striker Barcelona ini mengubah atmosfer sepak bola Indonesia hanya dengan satu konferensi pers. Masyarakat percaya, dan itu lebih berbahaya bagi lawan-lawannya. Sementara Football Tribe Asia menulis, Indonesia kini bukan hanya sekadar underdog. Mereka datang dengan pelatih yang punya pengalaman Piala Dunia dan mental juara. Pesan untuk pemain. Di akhir konferensi pers, Kluivert menyampaikan pesan khusus untuk para pemainnya yang mungkin sedang menonton di rumah atau di pusat latihan. Saya ingin kalian semua tahu, kalian bukan hanya bermain untuk diri sendiri. Kalian membawa 280 juta jiwa di pundak kalian. Jangan takut, jangan mundur. Jika kita bersatu, saya yakin Piala Dunia 2026 akan menjadi milik kita. Ucapan itu sontak membuat suasana ruangan kembali bergemuruh. Para wartawan bertepuk tangan, bahkan beberapa terlihat berdiri memberi apresiasi. Jalan panjang masih menanti. Meski konferensi pers ini penuh semangat, kenyataannya jalan menuju Piala Dunia 2026 masih panjang dan berliku. Lawan-lawan seperti Korea Selatan, Australia, Iran, dan Jepang mungkin sudah menanti. Namun dengan keyakinan yang ditanamkan Kluivert, publik percaya Garuda kini tidak lagi sama seperti dulu. Supporter menyadari, mungkin perjalanan ini akan penuh darah dan air mata. Tapi setidaknya, kini ada harapan nyata yang bisa mereka genggam. Penutup, semangat yang tak pernah padam. Konferensi pers Patrick Kluivert bukan hanya soal pengumuman skuad. Itu adalah deklarasi perang. Sebuah manifesto bahwa timnas Indonesia siap menantang dunia. Kata-katanya membakar semangat, menyatukan supporter, dan menegaskan bahwa Garuda tidak lagi menjadi tim kecil yang mudah diremehkan. Seperti yang ia ucapkan sebelum meninggalkan ruangan, kalimat terakhirnya menjadi janji yang akan selalu diingat rakyat Indonesia. Ingatlah, kita bukan sekadar bermain sepak bola, kita sedang menulis sejarah. Dan sejarah